Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Karena apa? Konon katanya saat ini kita sedang mengalami fase di mana ekonomi Indonesia, perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, di edisi hari ini saya akan memberikan bahasan atau memberikan konten tentang kelas menengah yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui, kelas menengah itu memang sangat mendominasi dari total populasi penduduk Indonesia. Nah, akan saya sampaikan, akan saya jabarkan berapa jumlah total kelas menengah yang ada di Indonesia. Ini menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS di Indonesia. Jadi BPS Indonesia itu sudah mengeluarkan data bahwa jumlah kelas menengah yang ada di Indonesia itu mengalami penurunan sejak tahun 2019 silam. Jadi sejak tahun 2019 sampai sekarang tahun 2024, jumlah kelas menengah atau jumlah kelas menengah middle ini yang ada di Indonesia itu terus menyusut, angkanya sangat signifikan. Ini di tahun 2019 itu jumlah kelas menengah di Indonesia itu angkanya mencapai 57,33 juta. Kemudian di tahun 2020 angkanya menurun menjadi 53,83 juta. Di tahun 2021 jumlah kelas menengah yang ada di Indonesia itu kembali itu angkanya sama di 53,83 juta. Kemudian di tahun 2022 jumlah kelas menengah itu turun sangat jauh, angkanya menjadi 49,51 juta. Kemudian di tahun 2023 jumlah kelas menengah yang ada di Indonesia itu kembali turun, angkanya menjadi 48,27 juta. Dan di tahun 2024 ini jumlah masyarakat kelas menengah yang ada di Indonesia, penduduk Indonesia yang masuk kategori kelas menengah itu angkanya hanya mencapai 47,85 juta saja. Nah, kalau kita bicara penurunan itu artinya ada penurunan jumlah kelas menengah, angkanya mencapai 9,48 juta atau 16,5% sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 ini. Kita nanti akan bedah apa saja faktor yang menyebabkan jumlah kelas menengah di Indonesia turun, apa saja dampaknya ketika jumlah masyarakat kelas menengah itu menyusut sangat tajam, dan juga apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi situasi di mana jumlah masyarakat kelas menengah itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, kalau kita bicara tentang kelas menengah atau masyarakat yang menuju kelas menengah itu setara dengan 66,6% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Nah, PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyastuti itu pernah membeberkan angkanya itu ketika dirinya melakukan rapat dengan DPR pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 kemarin. Jadi rapat yang dilakukan PLT Kepala BPS itu dengan DPR itu memang terjadi belum lama, jadi masih di akhir Agustus kemarin, saat ini sudah di awal November, awal September, jadi memang durasinya atau bahkan rapat yang dilakukan oleh PLT Kepala BPS itu memang masih belum jauh. Ini masih data yang sangat hangat, data yang masih sangat bisa untuk menjadi sangat relate dengan keadaan sekarang. Jadi sebelum kita membahas apa saja faktor yang menyebabkan kelas menengah turun, kemudian apa saja dampak, kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah, kita harus mengetahui apa saja definisi kelas menengah. Jadi definisi kelas menengah itu adalah kriterianya itu adalah kelompok masyarakat yang pengeluarannya itu 3,5 kali sampai 17 kali garis kemiskinan versi Bank Dunia yang angkanya itu mencapai Rp2.040.262. Nah, angka itu juga bisa melebar mencapai hingga ke 9.909.844 per kapita per tahun. Padahal kita tahu saat ini kelas menengah itu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, bahkan disebut-sebut menjadi fondasi atau bantalan bagi ekonomi Indonesia ke depannya. Nah, kelas menengah di Indonesia sendiri itu memang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah kelas menengah atau masyarakat middle ini mengalami penurunan yang sangat tajam sejak tahun 2019. Ini kalau menurut PLT Kepala BPS, salah satunya adalah efek pandemi COVID yang sempat menghantam Indonesia dan juga berbagai negara di dunia. Saat itu pandemi COVID itu melanda Indonesia pada tahun 2020, ternyata efeknya itu bisa bertahan atau bisa memberikan efek dampak negatif sampai sekarang tahun 2024. Kemudian kalau kita bicara tentang faktor pengeluaran, menurut BPS penyebab jumlah masyarakat kelas menengah itu turun adalah
pengeluaran untuk makanan dan minuman itu mengalami penurunan, termasuk juga untuk pengeluaran untuk sektor perumahan yang juga mengalami penurunan. Di sisi lain, pengeluaran untuk kelompok kelas menengah ini justru naik untuk sektor hiburan. Nah, di tahun 2014 pengeluaran untuk sektor makanan dan minuman itu mencapai 45,53%, kemudian pengeluaran untuk perumahan itu mencapai 32%. Sedangkan pada tahun 2014 pengeluaran kelompok kelas menengah untuk hiburan itu mencapai 0,75%. Nah, di tahun 2024 ternyata pengeluaran untuk makanan dan minuman serta untuk perumahan itu mengalami penurunan atau penyusutan. Ini ada data dari BPS, jadi pada tahun 2024 pengeluaran untuk makanan dan minuman itu hanya 41,67%, sedangkan pengeluaran untuk sektor perumahan dari golongan kelas menengah itu mencapai 28,52%. Tapi di sisi lain, pengeluaran untuk hiburan yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh kelompok kelas menengah itu justru naik menjadi 3,18%. Nah, selain itu, ini juga ada ulasan menarik dari mantan Menteri Keuangan yang juga sekaligus ekonom senior, Bapak Bambang Brojonegoro. Jadi menurut Bapak Bambang Brojonegoro itu salah satu faktor yang menyebabkan kelompok kelas menengah itu mengalami penurunan itu adalah konsumsi air galon yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kelompok kelas middle ini. Nah, Bambang Brojonegoro itu juga membandingkan situasi yang ada di Indonesia dengan di berbagai negara di luar negeri. Jadi menurut dirinya itu di negara maju pemerintah itu menyediakan air minum massal yang bisa diminum oleh masyarakat umum. Jadi kelompok kelas menengah saat itu di negara lain itu memang tidak perlu mengeluarkan air galon untuk ketika dirinya ingin minum. Jadi dirinya atau kelompok kelas menengah di negara lain itu hanya perlu membawa tumbler atau botol atau apapun bentuknya lah. Kemudian ketika mereka jalan-jalan di public service, di public area, dirinya kelompok kelas menengah di luar negeri itu bisa untuk mengambil atau refill air minum yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Nah, menurut Bambang Brojonegoro, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di negara lain itu sangat membantu kelompok kelas menengah karena apa? Mereka akhirnya tidak membeli air galon untuk ketika dirinya ingin minum. Tapi menurut Bambang Brojonegoro, ini aku lansir dari berita yang ada di situs Tirto, bahwa kelompok kelas menengah itu memang mengalami penurunan karena efek pandemi COVID yang sempat melanda Indonesia sejak tahun 2020 dan efeknya itu masih bertahan sampai saat ini. Nah, kalau kita bicara tentang kelompok kelas menengah, itu memang di negara lain menurut Bambang Brojonegoro, kelompok kelas menengah daya beli itu masih aman karena salah satu kalau kita mengacu ke air galon yang dikonsumsi oleh kelompok kelas menengah, masyarakat kelas menengah di negara lain itu tidak perlu membeli air minum atau air kemasan air mineral dalam bentuk botol ketika dirinya berjalan-jalan atau berada di area publik karena pemerintah setempat itu sudah menyediakan fasilitas yang bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat kelas menengah yang ada di sana. Nah, selain itu kita bicara bahwa faktor lainnya itu adalah pajak pertambahan nilai yang konon katanya itu akan naik dari 11% menjadi 12%. Nah, PPN ini akan naik itu per efektif akan berlaku pada tahun 2025 besok. Nah, kenaikan PPN ini dianggap menjadi beban tersendiri bagi kelompok kelas menengah yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, bisa menjadi bantalan atau fondasi untuk ekonomi Indonesia ke depannya. Ini juga ada ulasan menarik dari peneliti IDEAS Muhammad Anwar. Jadi menurut Muhammad Anwar, ini aku ambil datanya, aku ambil beritanya, rangkumannya dari ketika dirinya melakukan wawancara dengan media tirto.id. Jadi menurut Muhammad Anwar sendiri, kelas menengah yang ada di Indonesia ini termasuk kelompok yang sangat rentan, bahkan berpotensi turun ke kategori miskin jika memang tidak ada upaya-upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan kelompok kelas menengah ini. Salah satunya itu adalah saat ini yang menjadi pertimbangan atau perdebatan atau polemik sangat besar itu adalah justru ada wacana dari pemerintah pusat, pemerintah Indonesia tentang perubahan subsidi transportasi publik. Jadi yang kita ketahui bahwa sebelumnya pemerintah Indonesia itu sudah mewacanakan untuk menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% dan konon katanya akan berlaku di tahun 2025. Selain itu saat ini yang sedang ramai itu justru malah ada skema atau wacana perubahan subsidi transportasi publik, tujuannya konon katanya agar subsidi itu lebih tepat sasaran. Nah,
Kalau menurut Muhammad Anwar sendiri, efek dari PPN dan perubahan wacana transportasi publik, subsidi transportasi publik itu akan memberikan efek yang sangat negatif terhadap kelompok kelas menengah. Karena apa? Kelompok kelas menengah, satu, bebannya akan meningkat, jadi beban kehidupan sehari-harinya akan meningkat. Kemudian itu akan menimbulkan situasi di mana perekonomian mengalami ketidakpastian. Yang ketiga, efek negatif lainnya itu adalah daya beli masyarakat di kelompok kelas menengah yang justru akan menurun, dan efek jangka panjangnya atau efek yang lebih besar itu adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang justru akan melambat kalau PPN itu dinaikkan, kemudian perubahan subsidi transportasi publik itu benar-benar diberlakukan. Nah, ini juga ada analisis menarik dari analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani. Jadi Ajib Hamdani itu menyatakan bahwa pemerintah itu seharusnya melakukan langkah-langkah agar menyelamatkan kelompok kelas menengah atau kelompok middle ini dengan tujuan agar ekonomi Indonesia itu tetap stabil di masa mendatang. Nah, menurut Ajib Hamdani ini ada dua hal atau dua elemen yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentang keberadaan kelompok kelas menengah yang saat ini jumlahnya terus menurun dari tahun 2019 sampai tahun 2024 ini. Nah, ini ada wawancara Ajib Hamdani dengan tirto.id yang saya rangkumkan. Jadi kebijakan pertama yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Indonesia, menurut Ajib Hamdani itu adalah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, selama ini yang kita ketahui bahwa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu angkanya itu nominalnya sebesar 4,5 juta rupiah per bulan atau setara 54 juta rupiah per tahun. Nah, menurut Ajib Hamdani batasnya itu seharusnya memang diturunkan sehingga daya beli masyarakat itu memang tidak terganggu. Kemudian opsi kedua yang diusulkan atau diajukan oleh Ajib Hamdani kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi terutama untuk kalangan golongan menengah itu adalah pemerintah harus mengalokasikan tax cost dengan PPN ditanggung pemerintah terutama di sektor-sektor penggerak ekonomi, salah satunya adalah sektor properti. Selain itu, menurut Ajib Hamdani, pemerintah itu juga bisa mengalokasikan tax cost untuk sektor-sektor yang mendukung hilirisasi seperti pertanian, kemudian peternakan, dan juga perikanan. Nah, kalau menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang situasi atau kondisi yang dialami oleh kelompok kelas menengah yang ada di Indonesia saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan bahwa kelompok kelas menengah dan juga masyarakat umum, masyarakat luas yang ada di Indonesia itu ekonominya semakin stabil bahkan meningkat, dan kita juga berdoa ekonomi Indonesia tetap stabil dan juga tetap meningkat ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.